Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Selasa 22 November 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema Alkitab dan warisan firman hidup. Anda pernah mendengar istilah saksi mata? Saksi mata atau saksi hidup merupakan tokoh kunci dalam meneruskan kisah seputar kejadian tertentu. Semakin banyak saksi yang melihat sebuah kejadian, semakin besar pengaruh dari kesaksian tersebut. Sayangnya, kesaksian manusia seringkali dicederai oleh karakter sang pemberi kesaksian. Lantas bagaimana dengan kesaksian Petrus? Apakah patut untuk diragukan? Alkitab menjelaskan tentang kualitas kesaksian yang dituliskan oleh penulis kitab suci. Nubuatan firman yang dituliskan dalam kitab suci tidak berasal dari kehendak penulisnya atau manusia, tapi oleh pekerjaan Roh Kudus. Janganlah menuliskan untuk membaca dan memahami tulisan kitab suci. Seseorang perlu memperoleh kuasa Roh Kudus agar dapat mengerti. Tidak ada satupun tulisan yang baik, benar, dan berkuasa yang tidak datang dari Allah melalui kerja Roh Kudus. Semua yang datang dari pengilhaman Roh Kudus memberi manfaat, mendatangkan berkat. Petrus telah terilhami untuk menulis perjalanan imannya bersama Yesus, menyaksikan tindakan orang-orang terhadapnya. Ia telah menerima pengajaran Yesus secara langsung, mendampingi dalam pekerjaannya, menyaksikan tanda-tanda kuasa keilahiannya yang dinyatakan kepada orang-orang yang mencari dan menemuinya. Hal-hal yang dituliskan Petrus bukanlah pemberitaan yang tidak berdasar. Ada faktanya, ada saksi-saksi lainnya. Tulisannya tidak dihasilkan berdasarkan cerita rekaan, isapan jempol, tidak dilebih kurangkan. Bagi kita, membaca saat ini sungguh bersyukur diwariskan kisah seputar pelayanan keilahian Yesus yang sungguh berdampak. Kita adalah orang yang menikmati kesaksian kitab suci untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan, penuh syukur dan penyerahan diri. Akhirnya kita pun terpanggil menjadi saksi dari kebenaran firman Tuhan di berbagai ruang hidup. Doa pagi ini, ya Roh Kudus, ajar kami memiliki hikmat dan keberanian menjadi saksi kebesaran-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.